Dolanan Anak Jogja adalah sebuah komunitas di mana di dalamnya itu terdapat tujuan, yaitu untuk bersama-sama memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda, terutama ke anak-anak. Untuk masa zaman milenial itu sangat asing mereka. Dolanan anak itu apa? Yang mereka kenal dolanan anak adalah dolanan-dolanan milenial. Ada dolanan-dolanan yang sudah pakai elektrik gitu. Oh, game, kemudian pistol-pistolan, tembak-tembakan dan yang lain gitu. Kalau mereka tahu maksud dan tujuan dolanan anak itu, pasti mereka akan mengatakan, itu patut dilestarikan itu. Tetapi masa sekarang siapa? Siapa yang menerjemahkan itu ke anak-anak milenial? Tidak ada. Jadi anak-anak zaman sekarang tidak mengenal karena orang tuanya juga tidak mengenal dolanan anak. Nah, ini harus ada sosialisasi. Kalau saya penggiatnya, karena kami penggiat, banyak tuntutan, mau tidak mau kami harus bikin. Kalau kami dianggap orang menjual egrang, nggak mau. Dulu kami kerajinan juga Kuningan. Kami semua kami gulutin. Tapi awalnya seneng dulu. Hobi, seneng. Nanti yang potongannya masuk dalam, nyopot ini digetokin. Tapi kalau orang sudah paham alat, sebelum dia tembus, nanti diambil gini. Sebelum tembus ini digini kan. Diambil dari ini. Nah, congkel gini. Tapi kalau ini orangnya kurang teliti, sampai ke sini makan waktu. Karena tujuan kami kan untuk publik, untuk masyarakat yang antusias, harus kami menciptakan egrang itu yang sesuai ukuran atau kegunaan berat badan. Kalau kami pesen kan nggak bisa. Kalau pesen kan sudah bisnis, saya pesen 20, syukur secepatnya jadi. Kalau saya dipeseni satu, kalau belum ini maksimal digunakan, itu nggak maksimal, mampu berat berapapun nggak mampu, egrang itu tidak akan lepas. Jadi sifat kami, egrang itu sebagai, istilahnya itu membuka pintu publik masyarakat itu, publik itu biar tahu. Karena egrang itu, selama kami nggeluti 2015 Yogyakarta itu banyak anak-anak yang nggak tahu, itu naik apa. Nah, otomatis orang yang seusia saya kan tahu, oh itu egrang. Nah, dia bisa mempublikasikan melalui orang tua, melalui anak, itu namanya egrang. Dia jelasin, egrang itu dulu dari bambu kan gitu. Kegiatannya kebanyakan kita by event. Jadi ada instansi, sekolah, ataupun mungkin khusus ada yang mengundang kita untuk bermain bareng dengan teman-teman kecil kami itu di situ. Terus untuk bentuknya kita banyak dimain bareng, terus kalau enggak ditambah sama berkegiatan, yaitu workshop. Workshopnya bisa workshop kreatif ataupun workshop membuat dolanan. Dolanan anak. Tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Jangan lupa untuk menunggu di sana ya. Setelah lewat garis. Kita lebih untuk membantu untuk meminimalisir anak-anak menggunakan gadget. Terus biar anak-anak itu punya kegiatan yang fisik dan juga aktif untuk berinteraksi secara
verbal bahkan sosial, karena di dolanan tradisional sendiri juga ada banyak permainan yang melibatkan secara kelompok. Nah, di situ juga butuh koordinasi, butuh ngobrol dengan satu rekan satu timnya. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat bagus sebagai edukasi untuk anak-anak yang ada di sekolah dasar begitu. Mengenalkan kembali bahwa ini adalah dolanan anak yang diciptakan oleh kakek dan nenek moyang kita semasa mereka kecil. Itu yang sangat penting. Nah, selama ini dolanan anak ini kemudian semakin terkikis. Kemudian kalau ada komunitas yang kemudian mensosialisasikan dolanan anak ke sekolah-sekolah itu sangat bagus. Karena nilai-nilai tentang kehidupan. Yang ini biar suatu kembalikan ikatan silaturahmi. Sekarang gini, Om di tengah-tengah keramaian, Om malah dinaikin gerak. Omnya datang, nggak bisa, pasti tanya nggak sama Om. Katanya gila, pasti lah. Berarti kan bisa mengembalikan ikatan silaturahmi. Tapi kalau gini, nggak mungkin. Itu fakta aja. Permainan tradisional itu untungnya apa kalau kami menggunakan, biar masyarakat tahu gitu loh. Tidak hanya ini egrang, tapi kalau kita dia menyampaikan egrang itu latar belakangnya, kalau kita menggunakan apa untungnya, kita harus bisa menyampaikan. Zaman semakin maju, terus ya kalaupun kita melestarikan pasti akan itu juga akan musnah dengan sendirinya gitu. Tapi bagi saya itu sangat penting. Ini dari pribadi saya itu sangat penting karena ya paling enggak ketika memang sudah saatnya dolanan itu punah ataupun hilang, itu paling enggak kami ataupun kawan-kawan yang terlibat, bahkan sedulur-sedulur semua yang sudah pernah mengenal dolanan tradisional ataupun ikut melestarikan itu pernah melakukan suatu hal yang bermanfaat dan berharga untuk prosesnya. Sangat kurang. Bahkan kalau di daerah perkotaan tidak ada dolanan anak. Di desa pun sekarang sudah sangat jarang dolanan anak itu. Gobak sodor tidak ada, kemudian cublak-cublak suweng mereka berkumpul tidak ada, paton tidak ada. Semua jenis dolanan anak sekarang sudah hampir punah. Hampir 90% hampir punah. Kendalanya itu adalah yang pertama itu di waktu, terus sumber daya manusia, terus sumber daya alamnya, dalam artian sumber daya alamnya itu lebih di bahan baku untuk membuat mainan itu, ataupun pada saat kita mencari atau menghimpun pengrajin-pengrajin dolanannya itu. Tapi yang paling utama adalah mungkin di pendanaan sih, karena ya tidak dipungkiri kami juga membutuhkan ibaratnya modal untuk berjalan ketika berkegiatan rutin. Kalau pemerintah belum,
Tapi kalau komunitas-komunitas banyak. Dari komunitas jalan. Yang peduli saya itu malah kebanyakan mahasiswa komunitas. Seharusnya ada, karena di dalam pemerintah itu bentuk-bentuk program yang dilakukan ada bentuk-bentuk pelestarian, seperti dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, mereka bicara tentang kebudayaan. Dolanan anak ini masuk di dalam kebudayaan. Mereka punya program itu, mestinya mereka kemudian mengangkat dolanan ini supaya menjadi hidup kembali dan dikenal kembali, ya direaktualisasikan, kemudian direvitalisasikan. Ketika sudah punah, itu berarti saya pribadi menganggap pemerintah sudah gagal. Ada orang pintar mengatakan simbiosis mutualistik. Jadi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan pemerintah sebagai pencair anggaran untuk program-program kebudayaan, masyarakat sebagai orang yang akan mengangkat dan merevitalisasi, ini harus selalu bersimbiosis mutualistik. Umpamanya, oke, masyarakat ingin merevitalisasikan tentang dolanan anak. Mereka berbuat sesuatu, tunjukkan eksistensinya. Kalau ini kemudian berguna untuk masa depan anak-anak, kenapa tidak? Saya berharap para pengrajin, para penggiat, kemudian para pelatih dolanan anak untuk diteruskan. Ini sangat sayang kalau kemudian dihentikan, karena bagaimanapun juga nilai-nilai yang tertanam di dalam dolanan anak ini sangat tinggi. Ya, kalau komunitas semakin banyak, tanpa ada dukungan pemerintah, kapan mau maju? Ini pesan aja sih untuk orang tua. Jangan pernah lupa untuk bermain dengan anak-anak kalian. Bermain dengan anak-anak itu lebih menyenangkan daripada bermain dengan layar datar kalian. Tahu? Susu Santi nggak tahu. Ketika Cuman Susu Santi kami bermain dengan anak-anak itu adalah suatu ruang untuk mencharge energi kami. Anugrah underscore saya salah Dea underscore Anugrah 08. Buat teman-teman generasi muda, nih kita sebagai generasi muda tuh harusnya mencintai produk-produk atau permainan tradisi menjadi cagar dan budaya kita, yaitu dengan cara salah satunya ikut melestarikan permainan anak zaman dulu, dolanan anak Jogja.